Pengaruh mantik dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Sikap keterbukaan ulama Islam terhadap pemikiran positif dari luar Islam mendorong kemajuan dalam berbagai bidang ilmu. Ilmu Islam berkembang menjadi cabang-cabang ilmu yang tak terbayangkan semasa kehidupan Nabi Muhammad SAW, bahkan menjadi lebih sistematis dengan pendirian universitas dan program studi khusus. Meskipun ajaran Islam awalnya sederhana, namun seiring waktu menjadi kompleks dan megah. Para ulama memberikan spirit pada ajaran Islam, mengelompokkan ayat-ayat menjadi bidang ilmu yang berbeda seperti ilmu fikih dan usul fikih. Selain itu, jurnal ini juga menyorot peran signifikan mantik atau logika dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Filsafat Islam dan mantik. Hubungan antara filsafat Islam dan mantik atau logika dimulai dari masa Bani Umayyah hingga pengaruhnya pada pesantren tradisional di Indonesia. Pada abad ke-7 Masehi, karya-karya Aristoteles termasuk logika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh seorang sarjana muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Di Indonesia, ilmu logika dikenal dengan nama mantik dan dipelajari di pesantren-pesantren sebagai bagian dari kitab kuning. Penerimaan terhadap filsafat dan mantik oleh umat Islam disebabkan oleh kebebasan berpikir, penerimaan ilmu dari kelompok Yunani, dan kebutuhan dalam mengkaji ketuhanan. Ilmu-ilmu keislaman. Perkembangan ilmu di dunia Islam klasik ditandai dengan munculnya perpustakaan-perpustakaan seperti Bait al-Hikmah di Baghdad dan perpustakaan di wilayah Spanyol dan Mesir. Ilmuwan muslim meneliti berbagai bidang pengetahuan, termotivasi oleh keberhasilan kekuasaan dan pengembangan pengetahuan. Pengertian ilmu dalam Islam mencakup pengetahuan umum dan ilmiah. Dengan ilmu diartikan sebagai pengetahuan sistematis. Ilmu juga melibatkan aktivitas dan metode, merupakan produk dari kegiatan manusia yang rasional dan kognitif. Pengertian ilmu-ilmu keislaman. Perkembangan logika atau mantik sejak kemunculannya di Yunani sangat berpengaruh besar dalam kehidupan manusia. Logika telah mengalami evolusi dari logika tradisional hingga logika simbolik seiring dengan perubahan cara berpikir manusia. Dalam peradaban Islam, logika berpengaruh dalam lahirnya berbagai disiplin ilmu keislaman seperti ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu usul fiqh, dan filsafat Islam. Setelah umat Islam menerima konsep logika Yunani, pengaruh logika juga terjadi pada masa modern yang menciptakan banyak ilmu pengetahuan baru. Jurnal ini merinci perkembangan dan pengaruh logika dalam masa Yunani, Islam, dan modern. Sejarah perkembangan logika atau mantik yang terbagi dalam 3 masa: masa Yunani, masa Islam, dan masa modern. Masa Yunani. Jurnal ini menjelaskan sejarah perkembangan logika atau mantik sejak masa Yunani, di mana Aristoteles dianggap sebagai pendiri logika dengan karyanya yang mengatur cara berpikir manusia secara sistematis. Logika pertama kali digunakan oleh kaum sofis, kemudian Plato dan Aristoteles menyumbang kontribusi besar dalam pengembangan dan sistematisasi logika. Karya-karya Aristoteles kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh sarjana muslim pada masa Abbasiyah, termasuk karya logika yang memberikan pengaruh signifikan dalam dunia Islam. Di Indonesia, ilmu logika dikenal dengan ilmu mantik dan diajarkan di pesantren-pesantren sebagai bagian dari kitab kuning. Penerimaan logika dalam dunia Islam terjadi karena kebebasan berpikir, penerimaan ilmu dari dunia Yunani, dan kebutuhan dalam mengkaji agama. Namun, tidak semua ulama menerima logika dengan baik. Beberapa bahkan mengharamkannya karena khawatir akan menyimpang dari ajaran Islam. Meskipun demikian, perkembangan logika dalam dunia Islam memberikan kontribusi pada pemikiran filsafat yang modern pada masanya. Proses berpikir ini, menurut Al-Farabi, dimulai dari potensi manusia untuk bergerak dan berkreasi, serta kemampuan untuk memikirkan, mengimajinasi, dan menalar yang kemudian berkembang hingga sekarang. Masa Islam. Para filosof muslim seperti Al-Farabi memperhatikan logika dengan sangat serius. Al-Farabi mengklasifikasikan ilmu menjadi 5 kelompok dasar, dan logika menjadi bagian penting dari pembagian tersebut.
Ia membagi logika menjadi 8 bagian yang mencakup berbagai aspek dari kaidah-kaidah logis hingga penggunaan logika dalam puisi. Baginya, logika adalah alat atau instrumen untuk ilmu filosofis dan harus mencakup setiap bentuk penalaran, baik yang demonstratif maupun yang non-demonstratif. Ibnu Sina juga memandang logika sebagai alat untuk berfilsafat, bukan sebagai bagian dari filsafat itu sendiri. Ia bahkan memperluas pembagian logika menjadi 9 bagian. Sementara itu, Al-Ghazali menulis sebuah buku khusus tentang logika dengan tujuan memberikan landasan berpikir yang benar bagi umat muslim. Ini yang menunjukkan bahwa logika memegang peranan penting dalam pemikiran dan pengembangan ilmu dalam dunia Islam. Masa modern membawa perkembangan dalam pemahaman terhadap logika dengan pemikir seperti Thomas Hobbes dan John Locke yang meskipun mengikuti tradisi Aristoteles menekankan paham nominalisme dalam doktrin-doktrin mereka. Mereka melihat pemikiran sebagai proses manipulasi tanda-tanda verbal serupa dengan operasi dalam matematika. Logika Aristoteles yang dominan deduktif silogistis dihadapkan pada metode pikiran lainnya seperti logika fisika induktif murni oleh Francis Bacon dan logika matematika deduktif murni oleh René Descartes. Pada abad ke-20, terbitnya Principia Mathematica oleh A.N. Whitehead dan Bertrand A. Russell menunjukkan bahwa matematika murni berasal dari logika. Ludwig Wittgenstein juga memberikan kontribusi penting dengan pembaharuan teknis pada teori logika, terutama dalam hal tautologi dan probabilitas, serta pemahaman tentang representasi simbolik. Pengaruh mantik dalam ilmu-ilmu keislaman. Pengaruh mantik dalam ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, usul fikih, dan kalam dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip logika seperti silogisme, metode berpikir deduktif, metode berpikir induktif, dan analogi atau kias. Dalam ilmu tafsir, prinsip silogisme digunakan untuk proses berpikir dalam menetapkan hukum, seperti dalam kaidah dalalah asbabun nuzul. Metode deduktif digunakan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan makna yang sama, seperti dalam metode maudhu'i atau tematik. Proses berpikir induktif terjadi pada metode ijmali, di mana beberapa ayat dikumpulkan untuk ditafsirkan secara umum atau global. Analogi atau kias digunakan dalam metode tahlili untuk menemukan kesamaan antara ayat-ayat. Dalam ilmu usul fikih, prinsip silogisme digunakan dalam penarikan kesimpulan dari premis-premis. Contoh penggunaannya adalah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan ilah sebagai premis minor. Metode deduktif digunakan dalam pengistinbatan hukum dari nas-nas yang telah ada dalam Al-Quran. Proses induktif terjadi dalam menyusun kaidah-kaidah usul fiqh dari nas-nas yang ada, sedangkan analogi atau kias digunakan dalam menetapkan kesimpulan hukum Islam ketika nas tidak tersedia. Dalam ilmu kalam, prinsip silogisme digunakan oleh Mu'tazilah maupun Asy'ariyah dalam membuat argumentasi. Metode deduktif digunakan karena ilmu ini mengkaji tentang ketuhanan seperti sifat-sifat Tuhan dan kehendaknya. Proses induktif terjadi dalam menarik kesimpulan dari ayat-ayat yang memiliki makna yang sama. Analogi atau kias digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat tentang antropomorfisme. Semua ini menunjukkan bahwa logika memiliki peran penting dalam pengembangan dan pemahaman ilmu-ilmu keislaman. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah bahwasanya tradisi berpikir logis dalam bentuk mantik atau logika dari para filsuf muslim telah berperan penting dalam pembentukan ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, kalam, dan usul fiqh. Pengaruh mantik tersebut teridentifikasi melalui prinsip-prinsip logika seperti silogisme, metode deduktif, metode induktif, serta analogi atau kias yang ditemukan dalam kajian-kajian tersebut. Meskipun demikian, relevansi mantik atau logika saat ini tetap terbukti. Namun, perlu memperhatikan pandangan filsafat dan metodologi ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat. Pandangan tersebut menjadi pertimbangan penting dalam memahami teks Al-Quran dan hadis untuk memberikan solusi bagi masalah eksistensial manusia dalam kehidupan masyarakat.